Hai sahabat kasih, apa kabar dengan Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Dan juga salam sehat dari kami, Rumah Sakit Kasibu Surakarta. Tentunya kembali hadir di hadapan Anda semuanya, selalu menemani waktu weekend Anda bersama tayangan kesehatan dari Kasih Ibu, yaitu KIS. Oke, Dokter Baskara bisa ikut dok ya. KIS ya. Kasih Ibu Solusi Sehat. Dokter kesehatan yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta. Dan tentu jangan lupa untuk semua sahabat kasih dimanapun berada ya, kami selalu menghimbau untuk jangan lupa tetap dengan protokol kesehatan. Ya dokter ya? Pasti. Dok, ya? Pasti. Yang pertama, gunakan masker, rajin cuci tangan, dan juga jaga jarak. Seperti kita sudah mencontohkan dokter ya, dengan tetap protokol kesehatan, jangan lupa masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Baik, saya David Pangaribuan hari ini sebagai host di acara KIS Kasih Ibu Solusi Sehat, dan telah hadir bersama saya di studio Kasih Ibu Dr. CH Budi Baskara Widya, spesialis penyakit dalam. Ya, selamat pagi Mas Apa David. kabar Dr. Baskoro, sapaannya dokter ya? Ya, baik. Sehat, baik dokter ya? Sehat, Mas David sehat? Sehat, terima kasih dokter. Dan juga semuanya untuk sahabat kasih semoga dalam keadaan sehat juga ya. Untuk tema hari ini yang kita bahas adalah tentang proteksi diri dengan vaksinasi. Ya, benar. Akan diulas lengkap oleh Dr. Baskoro, spesialis penyakit dalam. Beliau praktek di Rumah Sakit Kasih Ibu dan juga di klinik di Kasih Ibu, ya dokter ya? Ya. Baik dokter, ini kita sudah menjelang akhir tahun ya dokter ya? Benar. Kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2020, menyambut ke 2021. Namun seperti yang masih terasa di saat ini dokter, masih di era pandemi juga dokter ya? Ya, benar. Benar. Dan seperti juga untuk berita-berita yang akhir ini dok, tentang adanya vaksin, telah ditemukan vaksin COVID-19 ya dokter ya. Baik, sebentar sebelum kita masuk kepada vaksin COVID-19, kita akan membahas dulu terlebih dahulu tentang pengertian dari imunisasi itu sendiri. Dokter Baskoro mungkin bisa disampaikan dokter untuk para sahabat kasih di rumah. Baik. Terima kasih atas waktunya Mas David. Ya. Jadi berita-berita akhir-akhir ini itu gencar sekali dengan adanya vaksin untuk COVID-19. Iya. Lalu banyak yang bertanya-tanya, aman atau tidak, itu dokter, efektifnya bagaimana, saya cara mendapatkannya bagaimana, itu jadi banyak sekali pertanyaan tentang seperti itu. Mari kita ulas di sini. Benar, baik dokter. Untuk awal kita harus mengetahui dulu yang namanya imunisasi. Imunisasi itu, ya. Imunisasi sendiri adalah suatu cara untuk menghasilkan suatu kekebalan terhadap tubuh seseorang. Ya. Caranya bisa berbagai macam. Salah satunya adalah dengan pemberian vaksin tadi. Oke. Vaksin itu sendiri adalah suatu bentuk memasukkan suatu antigen. Antigen, oke. Ke dalam tubuh seseorang. Ya. Antigen yang dimasukkan ini spesifik terhadap suatu penyakit. Oke. Misalnya vaksin influenza, ya spesifik terhadap influenza. Oke. Gitu ya. Masuk ke dalam tubuh, antigen tersebut akan merangsang terjadinya proses imunitas di dalam tubuh. Oke. Dengan cara tubuh menghasilkan suatu antibodi untuk mengenali antigen tersebut. Oke. Begitu. Antigen atau vaksin yang dimasukkan tadi itu bersifat non-virulen dan non-toksik. Jadi diupayakan tidak menimbulkan penyakit terhadap tubuh seseorang tadi. Kan jelas tidak mungkin kita beri vaksin tapi malah tubuh seseorang menjadi sakit. Itu kan juga tidak diharapkan. Jadi pemberiannya dengan antigen tadi yang komponen virus atau bakteri, atau bisa juga virus bakteri yang sudah dilemahkan. Bakteri yang sudah dilemahkan dokter ya. Jadi tipenya berbagai macam, dimasukkan ke dalam tubuh, harapannya tadi sudah dilemahkan atau hanya komponennya saja, harapannya tidak menimbulkan permasalahan terhadap tubuh yang menerima. Dengan catatan nanti akan terjadi pembentukan antibodi mengenali tadi antigen tadi. Kalau sudah terjadi proses pengenalan ini,
tubuh dirasa sudah mempunyai suatu kekebalan yang spesifik. Oke. Sehingga misalnya kita berbicara tentang influenza, Ya. kita berikan vaksin influenza ke dalam tubuh seseorang, Ya. ada proses pengenalan, pembentukan antibodi, sehingga nanti saat si orang tadi Orang tersebut yang telah terkena virus influenza, Oke. antibodinya sudah langsung aktif bekerja, Oke. sehingga bisa mencegah terjadinya penyakit influenza. Oke. Jadi secara garis besar imunisasi vaksin itu seperti itu tadi. Oke. Oke. Begitu Mas David. Dan misalnya pun tadi dok, jika orang tersebut telah diberi vaksin influenza dokter ya, Ya. dipastikan tidak akan kena influ lagi atau Gini, hanya gimana dok? Meminimalkan atau gimana? kalau kita berbicara tentang efektivitas 100%, Efektivitas. ya, tentu tidak ada yang bisa sampai 100%. Ya. Jadi tetap kita masih ada kemungkinan Ya. terkena lagi. Karena Oke. seseorang bisa terkena penyakit itu ada tiga Sebabnya? tiga sebabnya. Dalam Oke. artian, yang pertama tergantung dari virulensi si kuman itu sendiri. Oke. Yang Pertama kedua itu, bergantung kepada daya tahan tubuh kita. daya tahan tubuh, Dan yang ketiga tergantung pada jembatannya jembatannya gimana maksudnya? antara virus sama kita. Orangnya itu dok ya. Jadi misalnya begini, ada paparan virus sedikit jumlahnya Ya. masuk ke dalam tubuh. Karena tadi bersifat sedikit, tubuh bisa melindungi dirinya sendiri. Oke. Tetapi kalau paparannya banyak, Banyak. virus yang masuk itu banyak, tentu Ya. tubuh akan semakin rentan terjadinya sakit. Itu dari faktor virusnya sendiri, virulensinya. Lalu yang kedua tadi faktor daya tahan tubuh kita, nanti yang bisa kita perkuat dengan vaksin tadi. Ya. Itu daya tahan tubuh. Jadi kalau ada paparan yang masuk, Ya. tetapi daya tahan tubuh kita kuat, kita tidak menjadi sakit. Nah, baik. Lalu yang ketiga jembatannya. Meskipun virusnya sedikit-sedikit yang masuk, tetapi kalau kontak terus, Ya. jembatannya ada antara virus yang masuk terhadap tubuh kita itu berlangsung terus-menerus, Ya. lama-kelamaan kita bisa menjadi sakit. Baik. Jadi faktor untuk menjadi sakit itu tidak hanya bergantung kepada kekebalan tubuh saja, Oke, baik. tetapi salah satunya tetap dengan kekebalan tubuh. Oleh karena itu kenapa Ya. kita berikan vaksin ini supaya mencegah terjadinya penyakit. Tetapi jangan dilupakan ada faktor-faktor lain. Ya. Baik. Tapi paling tidak kalau ini sudah kita lakukan, berarti harapannya kan kita lebih aman. Baik. Tapi Sudah tetap melakukan faktor upaya yang pencegahan lain dokter ya? mencegah. Ya. Ini lebih ke pencegahan, bukan ke arah pengobatan. Baik. Ya. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Baskoro untuk penjelasannya ya yang telah disampaikan ya. Dan tentunya kita akan membahas lebih detail lagi tentang judul hari ini mengenai proteksi diri dengan vaksinasi. Kita sapa dulu untuk semua sahabat kasih yang sudah bergabung. Selamat pagi yang baru bergabung ya. Untuk hari ini kita membahas tentang proteksi diri dengan vaksinasi bersama Dr. Baskoro, spesialis penyakit dalam praktek di Rumah Sakit Kasibu Surakarta. Baik, dokter, mungkin juga ada para masyarakat awam yang ingin tanya juga dokter. Kalau tadi kan saya sudah menanyakan tentang pengertian imunisasi, dokter sudah menjawabkan. Namun dokter, bagaimana definisi tentang pengertian dari vaksin dokter tadi? Kalau tadi kan sekilas saya sudah sempat utarakan tadi ya. Jadi kalau imunisasi tadi kita menciptakan kekebalan terhadap tubuh seseorang. Baik. Ya. Vaksinasi itu salah satu caranya. Salah satu caranya. Jadi pengertian vaksinasi adalah kita memberikan memasukkan suatu antigen terhadap tubuh seseorang sehingga bisa tercipta kekebalan yang spesifik terhadap antigen yang kita masukkan tadi. Jadi vaksinasi sendiri adalah pemberian suatu antigen terhadap kepada tubuh seseorang. Baik, jadi gitu, pemberian suatu antigen dokter ya. Ya. Nah, dokter, untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu apa saja dokter? Sudah banyak. Kalau saat ini kan tadi sudah seperti influenza. Ya, influenza bisa, hepatitis bisa, Hepatitis ya. tipoid bisa, banyak MMR bisa, banyak sekali. Dan rata-rata sebenarnya kita sudah mengenali dalam artian terutama
proses imunisasi atau pemberian vaksin ini sangat sudah berjalan kepada pada pasien-pasien anak. Pasien anak sudah berjalan ya? Sudah sangat berjalan. Tetapi untuk dewasa itu memang belum segencar pemberian vaksinasi pemberian imunitas pada pasien-pasien anak. Tapi sebenarnya kita sudah mengenal, kalau mungkin Bapak Ibu yang punya putra pasti sudah tahu ya. Sudah jadwalnya biasa dokter ya dari dokter anaknya dok ya. Jadi sebenarnya kita tidak jauh atau kita belum kenal dengan program seperti ini, tapi ini sudah kita lakukan sebenarnya dari anak-anak kita. Tapi untuk yang dewasa memang masih belum semaksimal dari pasien-pasien anak. Begitu. Oke, baik dokter. Mungkin juga ada orang tua yang kelupaan dokter vaksin pada anaknya dokter. Apakah juga berpengaruh sangat vital atau gimana? Fatal atau gimana dok? Untuk apa ini? Jika ada kelupaan pada saat pemberian vaksin di usia anak dokter. Pada dasarnya adalah tadi kita memberikan vaksin kepada anak-anak kita tujuannya supaya anak-anak kita kebal terhadap spesifik tadi ya, penyakit spesifik yang diberikan tadi. Seandainya tidak diberikan vaksinasi pada anak-anak terhadap suatu penyakit tentu anaknya akan beresiko lebih besar untuk menjadi sakit. Begitu, sehingga itulah kenapa saya rasa dokter-dokter anak juga pasti akan selalu menggencarkan ayo imunisasi seperti itu. Tujuannya tadi menghasilkan suatu kekebalan terhadap si anak tersebut terhadap penyakit. Karena nanti yang kita harapkan adalah terjadinya suatu kekebalan lingkungan atau herd immunity. Jadi semakin banyak manusia yang kebal terhadap penyakit tertentu, diharapkan penyakit tertentu tadi jumlahnya semakin menurun sampai akhirnya mungkin bisa tidak ada lagi. Karena si populasinya kebal semua. Sudah divaksin semua dokter ya? Begitu. Baik. Nah, baik untuk sahabat kasih dimanapun berada, khususnya mungkin para orang tua ya, jangan lupa jangan sampai lalai untuk jadwal imunisasi sang anak ya dokter ya, karena sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan sang buah hati Anda semuanya. Baik, dan kita sudah mulai membuka untuk konsultasi atau pertanyaan seputar tema hari ini. Bagi semua sahabat kasih yang ingin bertanya, bisa langsung mengisi di kolom komentar, akan kita bacakan dan dijawab langsung oleh Dr. Baskoro. Baik. Seperti sudah ada yang bergabung dokter di pertanyaan. Baik, kita bacakan dulu dari Ibu Yuvita Susanto. Vaksin apa saja yang penting diberikan di masa pandemi ini dok? Dikasih ibu apa tersedia? Nah, mulai dok pertanyaan tadi tentang vaksin dokter. Ini kan pertanyaan dibatasi di masa pandemi. Sebenarnya kalau ditanyakan vaksin apa yang penting diberikan, semua vaksin penting diberikan. Semua vaksin penting ya dokter ya? Tergantung kebutuhan, tentu. Dan juga kita melihat istilahnya adalah faktor resiko, kapan kita memberikan vaksin, kapan kita tidak. Terutama kalau misalnya kita berbicara vaksin secara luas, mungkin hepatitis misalnya, contohnya itu sangat penting diberikan kepada tenaga-tenaga kesehatan, misalnya seperti itu. Jadi ada kelompok yang sangat memerlukan, ada yang mungkin kurang memerlukan. Karena mungkin tadi dok ya, faktor resiko ada tinggi dok ya. Kalau tenaga kesehatan kan kita berhadapan dengan pasien, kita tidak tahu status apakah pasien itu ada hepatitisnya atau tidak. Makanya kita kontak dengan darah, kita kontak dengan cairan tubuh, sehingga vaksin hepatitis sangat diperlukan oleh tenaga kesehatan. Kalau kita berbicara tentang masa pandemi, tentu kita harus berbicara mengenai infeksi yang saat terjadi ini adalah infeksi saluran nafas. Sehingga vaksin-vaksin untuk infeksi saluran nafas sangat penting diberikan. Gitu ya, misalnya seperti influenza, seperti pneumonia, vaksin-vaksin tersebut itu sangat penting diberikan. Tujuannya apa? Memang tidak mencegah COVID-nya. Bukan mencegah COVID, Kalau vaksin influenza tentu mencegah influenza. Gitu ya. Sehingga tidak mencegah 100% tidak mencegah penyakit COVID. Kecuali nanti sudah ada vaksin COVID, itu beda lagi. Kan ini sudah mulai ada ya, tinggal ada uji klinisnya. Lalu
apa namanya, kalau itu vaksin influenza kita mencegah terhadap penyakit influenza. Ya. Tentu penyakit influenza kita bisa hindari, otomatis selama masa pandemi ini kita bebas dulu atau kita kebal dulu terhadap penyakit yang namanya influenza. Oke. Kenapa kok penting itu? Karena dengan adanya penyakit influenza yang kita kena, misalnya kita kena penyakit influenza, kita ada demam, kita ada batuk dan yang lain, tentu menurunkan semua terhadap daya tahan tubuh kita juga akan turun sehingga kita lebih rentan terhadap si COVID ini. Gitu. Itulah kenapa sebabnya vaksin-vaksin yang lain juga tentu diperlukan. Begitu. Kalau yang tadi yang ditanyakan selama masa pandemi seperti itu, dan tentu vaksin COVID sendiri. Itu juga dok ya. Itu yang kalau dari masa pandemi berarti itu yang sangat perlu diberikan. Baik. Gitu. Dan untuk vaksin yang lainnya pun di Kasihbu tersedia dokter ya? Kalau di Kasihbu tersedia. Lengkap semua vaksin dok ya? Baik. Demikian jawaban untuk Ibu Yuvita. Dan berikutnya kita ada pertanyaan dari Bapak Yogi dokter menanyakan, apakah vaksinasi COVID-19 aman untuk kita dok? Mohon tanggapannya. Ini mulai menanyakan tentang vaksin COVID-19 dokter. Ya baik. Jadi yang pertama adalah kita harus percaya kalau pemerintah benar-benar sedang istilahnya adalah menggencarkan suatu uji terhadap vaksin yang datang ini. Kan belum BPOM ya, nanti kan melewati itu berarti bisa siap edar dan kita bisa diberikan. Sehingga percaya saja ini aman. Kalau nanti seandainya sudah melewati uji dari pemerintah. Begitu. Karena zaman saat ini, zaman sekarang sama zaman-zaman dulu awal mula vaksin baru digencar-gencarkan mungkin tahun 70-an dan yang lain tentu sangat berbeda. Teknologi kita sangat berbeda, teknologi kedokteran sudah sangat mumpuni. Uji penelitian juga jauh lebih baik dibandingkan waktu-waktu awal dulu, sehingga saya rasa untuk keamanan ini pasti akan sangat diperiksa oleh si uji klinis tadi. Jadi tidak perlu takut kalau nanti sudah siap edar, sudah siap diberikan kepada kalau sementara kan belum kepada masyarakat ya. Belum ya. Masih kepada tenaga atau istilahnya front depan, tenaga kesehatan, untuk petugas-petugas pelayanan publik dan yang lain. Jadi percaya saja itu aman seandainya sudah melewati uji klinis dari pemerintah tadi. Begitu, Mas. Baik. Demikian jawaban dari Dr. Baskoro terkait pertanyaan dari Bapak Yogi tentang vaksin COVID-19. Aman atau tidaknya, dokter? Dan berikutnya ada dari Bapak Rizky, menanyakan gini, dokter. Apakah pasien yang pernah terkonfirmasi COVID-19 tetap harus divaksinasi, dokter? Jadi gini, gimana, dok? Penyakit COVID ini kan penyakit baru. Ya, dalam artian kita baru masuk ke Indonesia bulan Maret kemarin. Maret tahun ini, dok ya, 2019. Ya, Maret tahun ini. Jadi ada di Indonesia sendiri baru beberapa bulan. Begitu ya, sehingga masih banyak yang kita tidak ketahui tentang penyakit ini. Dengan adanya penyakit ini, uji terhadap penyakit ini, penelitian terhadap penyakit ini semakin digencarkan, harapannya kita mendapatkan informasi-informasi yang baru. Sampai sejauh ini informasi untuk kejadian serangan ulang atau reinfeksi terhadap COVID ini ditemui. Jadi maksud saya adalah kalau sudah terkena COVID, sudah sembuh, dinyatakan sehat, aman, mungkin bulan depan, 2 bulan lagi bisa lagi terkena COVID. Bisa terulang lagi, dokter ya, terkena COVID. Jadi kejadian reinfeksi atau infeksi ulang sampai saat ini pelaporannya sudah didapatkan juga. Sehingga itulah kenapa kalau ditanya apakah pasien yang post COVID memerlukan vaksin COVID, saya jawab memerlukan. Tapi nanti kan ada syarat-syaratnya kapan pasien harus bisa divaksin. Tentu ada syarat-syaratnya. Kalau saat ini sedang terjadi sakit COVID ya tidak bisa diberikan vaksin ini. Kalau saat ini sedang jadi pasien COVID? Iya, saat ini sedang terjadi infeksi COVID di dalam tubuhnya, tidak bisa diberikan vaksin ini. Karena vaksin ini bukan
bukan obat, tapi lebih kepada untuk mencegah. Jadi ini bukan terapi. Jadi pemberian vaksin COVID itu bukan untuk mengobati pasien COVID, tetapi untuk mencegah pasien supaya tidak terkena COVID. Jadi harus bisa dibedakan itu. Gitu, Pak David. Baik, berikutnya ada dari Ibu Nia, dokter, menanyakan gini, dok. Anak saya sering demam jika habis imunisasi. Apakah pemberian vaksin juga bisa seperti itu, dok? Mengalami demam, dokter? Ya, jadi pemberian vaksin sendiri itu kan tadi ya, kita memasukkan antigen. Antigen itu biar bagaimanapun itu suatu benda asing. Meskipun tadi hanya berupa komponen atau hanya berupa vaksin yang virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, tetap itu adalah benda asing. Sehingga efek benda asing masuk ke dalam tubuh kita pasti reaksi demam itu bisa terjadi. Dan itu pun rata-rata ringan. Rata-rata ringan, sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Lalu yang kedua yang diperhatikan lagi bukan hanya sebatas demam-demam, karena kadang-kadang ada reaksi alergi yang terjadi. Oh, nggak hanya demam, dok ya? Iya, kalau pemberian vaksin resikonya juga salah satunya bisa terjadi reaksi alergi. Sehingga itu yang juga kita perlu mewaspadai juga. Tetapi kalau reaksi alergi kan terkadang kita tidak bisa pastikan 100% dia akan alergi atau tidak, kecuali sudah pernah alergi sebelumnya. Kecuali sudah pernah mengalami alergi sebelumnya. Misalnya dia pernah disuntik vaksin influenza, dia alergi. Nah, ke depan ya jangan disuntik vaksin influenza lagi, karena pasti kemungkinan besar dia akan alergi lagi. Begitu ya. Baik, demikian untuk Ibu Nia ya. Satu lagi, dok ya, pertanyaannya dari Ibu Dewi nih, dokter. Saya masih bingung bedanya vaksin dengan imunisasi. Tadi mungkin waktu pas di awal sudah disampaikan dokter Baskara. Jadi kalau imunisasi sendiri ada proses membuat seseorang menjadi kebal. Salah satu caranya dengan pemberian vaksin atau vaksinasi. Kalau vaksinasi pemberian antigen supaya kebal, karena pembentukan imunisasi sendiri bisa terjadi dengan alami. Kekebalan itu bisa terjadi dengan alami tanpa ada perlakuan dari luar. Misalnya dari kekebalan dari ibu ke anak. Ibu ke anak bisa, dok ya. Terus misalnya dia terserang suatu penyakit, dia terbentuk kekebalan secara alami terhadap penyakit tersebut, itu juga bisa. Itu kan kita tidak pakai perlakuan apa-apa. Tetapi yang pemberian vaksinasi itu kita memakai perlakuan pemberian antigen. Juga ada salah satu cara juga, kita tidak memberikan antigen. Kalau vaksin tadi kan memberikan antigen, tapi kita memberikan antibodinya langsung. Antibodinya. Jadi kan tadi kan kalau sekilas tadi saya sampaikan, dengan kita memberikan antigen, tubuh menghasilkan antibodi. Antibodi yang di dalam tubuh ini bisa berfungsi sebagai mencegah kalau nanti infeksi beneran datang. Tetapi ada juga salah satu cara, yaitu kita langsung berikan antibodi. Jadi kita tidak merangsang kekebalan tadi, tapi kita sudah berikan yang sudah kebal. Itu juga langsung bisa. Langsung berikan kekebalan tadi, dok ya? Ya, antibodi langsung kita berikan. Itu pemberian secara pasif. Jadi langsung dalam berupa antibodi sudah kita berikan, itu juga bisa. Tetapi ada perbedaan dalam artian kalau dia pemberian antigen sehingga tubuh menghasilkan antibodi sendiri, itu rata-rata perlindungannya lebih lama, proteksinya lebih lama, jauh lebih aman, dan harga pun biasanya pun lebih murah. Tapi kalau kita memberikan antibodi, itu biasanya reaksi efek sampingnya mungkin lebih besar, lalu proteksinya mungkin jauh lebih pendek waktunya, sama harganya sendiri lebih mahal. Tapi kalau tadi ditanya apa tadi, imunisasi sama vaksin tadi, seperti itu. Satu lagi, dok, sebelum kita kembali ke materi. Ada pertanyaan gini, dok. Ini tanpa nama, dokter. Apakah boleh donor darah setelah vaksin atau imunisasi, dokter? Gimana, dok? Gini, kalau untuk kita berbicara mengenai donor, tentu dari PMI sendiri pasti sudah ada syarat-syaratnya. Sehingga kita tinggal mengikuti itu saja. Saya rasa kalau dalam kondisi tubuh sedang aman, sehat, setelah vaksinasi pun tidak ada masalah. Gitu. Baik, dokter Baskara, kita kembali ke materi dulu. Ya, dokter, bagaimana skema penahapan pemberian vaksin di Indonesia, dokter? Mungkin dokter Baskara bisa menjelaskan juga untuk sahabat kasih di rumah.
Oh gini, kalau pemberian vaksin di Indonesia, ini vaksin COVID. Vaksin COVID dok ya? Kalau sampai saat ini kan yang dari pemerintah sudah datangkan kan kalau tidak keliru dari 1,2 juta ya. Itu unit vaksin sudah ada di Indonesia tapi sedang uji di BPOM. Sehingga nanti kalau sudah lolos uji tersebut dirasakan aman akan didistribusikan ke masyarakat. Tetapi untuk tahap awal jika tidak keliru bukan langsung masyarakat secara awam tetapi ada kelompoknya yaitu masyarakat yang sangat rentan terutama adalah tenaga kesehatan dan pemberi layanan publik misalnya polisi dan yang lain, jadi yang memang benar-benar berhadapan dengan masyarakat. Itu yang maaf dok, kalau untuk dari faktor usia apakah juga kalau dari faktor usia ada faktor gitu usia mungkin kalau untuk awal saat ini usia 18 sampai 59 tahun yang kandidat menerima vaksin awal ini. Oh gitu dok ya. 18 tahun sampai 59 tahun. Untuk saat ini. Kenapa? Karena kita melihat faktor usia tersebut antara 18 sampai 59 tahun itu merupakan faktor usia yang terbanyak malah yang terpapar. Banyak terpapar di situ dok ya? Banyak terpapar COVID. Lalu yang kedua kita melihat uji klinis saat ini biasanya masih memakai usia-usia tersebut sebagai istilahnya adalah uji cobanya atau probandusnya, penelitiannya memakai usia-usia rentan usia segitu sehingga kalau nanti untuk usia lanjut ataupun anak-anak mungkin ada uji tambahan lagi dan sampai sejauh ini yang saya tahu masih antara usia 18 sampai 59 tahun. Tapi untuk yang anak-anak belum ada wacana ya dokter? Kalau saya yakin pasti sudah ada wacana, tetapi mungkin belum diflorkan dan yang lain karena tadi pasti menunggu uji klinis juga terhadap anak-anak, keamanan terhadap anak-anak bagaimana pasti sudah mulai dipikirkan. Baik sahabat kasih, kita masih mengundang untuk sahabat kasih jika ingin masih bertanya ya bisa mengisi di kolom komentar ya. Dan selamat bergabung juga untuk sahabat kasih yang baru bergabung. Salam sehat selalu. Kali ini sudah hadir bersama saya Dr. Baskoro dengan tema hari ini yaitu proteksi diri dengan vaksinasi. Baik, dokter kita kembali ke materi lagi. Nah, dokter, tadi tentang usia dokter ya. Apakah vaksin COVID-19 sendiri juga akan diberikan pada masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun, dokter? Ya. Percaya saja. Usia yang sudah lansia, dokter ya. Untuk saat ini memang ujinya lebih kepada usia 18 sampai 59 tahun. Untuk tahap awal usia segitu. Tetapi saya rasa kita harus percaya untuk usia lanjut pun nanti pasti akhirnya ada. Tapi nanti masih menunggu uji klinis tambahan aja terhadap faktor usia geriatri tersebut. Apakah ada kandungan yang berbeda, dokter? Bukan, lebih kepada penelitiannya lebih lanjut. Ini kan sampai saat ini kan vaksin yang nanti siap edar ini tadi saya sebutkan subjek penelitiannya itu berkisar antara usia 18 sampai 59 tahun. Sedangkan nanti untuk pemberian ke usia yang lebih lanjut kan perlu subjek penelitian juga untuk usia tersebut ya, sehingga itu mungkin perlu uji tambahan lagi terhadap keamanan si vaksinasi terhadap usia-usia segitu. Tidak hanya faktor usia ya. Lalu apa dong? Tetapi juga faktor komorbid juga kita perlu pikirkan. Misalnya kapan kita memberikan tidak hanya faktor usia 18 sampai 59 tahun, tapi juga bebas dari faktor komorbid misalnya diabetes, darah tinggi, penyakit-penyakit autoimun lah. Kalau ada seperti itu tidak untuk sementara tidak diberikan dahulu. Oh, gitu. Jadi ada kriterianya dan percaya saja nanti sampai akhirnya kalau memang sudah lebih lanjut uji cobanya kemungkinan pasti akan bisa juga untuk ke arah sana. Baik. Dan apakah dokter untuk vaksin COVID-19 ini melindungi secara jangka panjang atau gimana, dok? Gimana? Untuk pemberian vaksin COVID-19 melindungi secara jangka panjang atau melindunginya berapa lama?
Jadi gini, kalau untuk pemberian vaksin, Ya, tentu ada masa efektifnya. baik. Ada yang masa efektifnya hanya setahun, ada yang masa efektifnya sampai 3 tahun, Oke. dan ada yang bisa sampai seumur hidup. Jadi Oke. pemberian yang sekali aja cukup. Dan saya rasa untuk pemberian vaksin COVID ini, karena ini merupakan vaksin yang baru, masih belum ada keterangan sebenarnya. Ini bisa apa namanya efektif sampai berapa lama. Apakah nanti harus ada booster atau suntik ulang dan yang lain, masih belum ada keterangan terhadap itu. Tapi saya yakin nanti semakin berlanjutnya hari pasti akan ada keterangan tersebut. Baik, ya. Baik, dokter, kita kembali ke pertanyaan lagi, dokter ya. Sudah ada yang bertanya lagi, dok. Dari Ibu Dewi, dok, ini. Kalau mau vaksin COVID, apakah harus swab PCR dulu sebelumnya, dokter? Untuk itu nanti kalau alurnya kan sampai saat ini kan masih belum ada ya dari pemerintah, hanya menargetkan faktor usia tanpa ada resiko apa namanya penyakit penyerta atau komorbid, dan diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu tenaga kesehatan dan yang lain. Tetapi untuk apakah dia harus melakukan swab atau belum ada informasi. Belum ada informasi itu, ya. Tetapi pada dasarnya sebenarnya kalau kita lihat memang diberikan untuk orang yang sehat. Orang yang sehat sebagai pencegahan, dokter ya. Sebagai pencegahan. Seandainya dia positif COVID dan sedang ada gejala saat ini, tentu tidak cocok diberikan vaksin ini. Itu pada pasien-pasien yang bergejala atau dia memang sudah positif terkonfirmasi COVID, ya harus diobati, bukan diberikan vaksin tersebut. Tetapi untuk prosedurnya apakah kita perlu cek dulu, sampai sana belum kok. Baik, ya. Dokter, ada pertanyaan dari Bapak Marwan, dokter, menanyakan vaksin COVID-19 yang rencana diberikan masyarakat, bisakah vaksin tersebut menghentikan penularan virus COVID-19? Ya, kalau mencegah penularan, kita tentu tadi saya sempat singgung sekilas tentang herd immunity tadi, kekebalan komunitas. Jadi semakin banyak orang yang kebal terhadap virus COVID ini, maka virus COVID ini akan terhambat penularannya. Semakin dia terhambat penularannya, tentu otomatis jumlah kejadiannya juga akan semakin menurun. Sampai harapannya kalau memang sudah herd immunity bisa terlaksana, ya sampai tidak ada juga ada kemungkinan bisa begitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau nanti sudah sampai ke masyarakat, vaksin tidak ada masalah. Baik. Berikutnya dari ada Bapak Iksan, dokter, menanyakan tentang vaksin COVID yang akan diberikan untuk masyarakat Indonesia. Apakah itu bersifat pencegahan atau pengobatan? Tadi sudah disampaikan Dokter Baskoro, itu lebih kepada pencegahan. Jadi vaksinasi ini adalah suatu upaya kita mencegah supaya tidak terjadi penyakit, bukan untuk mengobati. Kalau mengobati ada terapinya tersendiri. Jadi diberikan kepada orang-orang yang sehat dan tidak COVID tentunya. Harapannya apa? Supaya tadi terbentuk antibodinya kebal terhadap virus COVID yang asli, sehingga si individu yang sudah divaksin tadi tidak menjadi sakit. Begitu. Nah, seperti itu Bapak Iksan. Berikutnya dok dari Bapak Prayoga, dokter, menanyakan kalau ada penyakit bawaan seperti diabetes, dokter, apakah perlu vaksin COVID tersebut? Untuk sampai saat ini malah kita keluarkan dulu untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit komorbid tadi, diabetes, darah tinggi, penyakit autoimun, untuk sementara masih belum dulu. Tapi pada akhirnya nanti kemungkinan besar sudah akan bisa. Tapi untuk saat ini lebih diprioritaskan untuk faktor usia tadi, sama yang memang benar-benar individu yang sehat. Gitu. Baik, dokter. Dan tadi kita sudah membahas tentang banyak sekali pengertian penjelasan dari dokter tentang vaksin, dokter ya. Dan begini dok, apakah terdapat efek samping dokter dari pemberian vaksin, dokter? Oh, gini.
efek samping bisa terjadi dalam artian Ya. dari yang ringan sampai yang berat. Ya. Kita berbicara hampir semua vaksin rata-rata seperti itu. Ada efek sampingnya dokter. Pasti akan ada efek sampingnya. Semua tindakan kedokteran mau tidak mau kita harus mengatakan pasti ada efek sampingnya. Baik. Tindakan pemberian infus pun ada efek sampingnya. Vaksinasi juga tentu ada efek sampingnya. Dari yang ringan misalnya adalah luka di tempat bukan luka, nyeri di tempat tusukan suntikan. Itu salah satu efek samping juga. Sampai nanti mungkin memerah, mungkin akan bengkak-bengkak dikit, sampai bengkak yang besar dan yang lain itu tentu bisa terjadi. Lalu selain terasa tadi juga rata-rata akan kemeng nyeri gitu dok? Ya nyeri mungkin bertahan mungkin sampai sekitar 12 jam sampai 24 jam. Atau sampai ke efek samping yang berat yaitu kejadian reaksi alergi sampai terjadinya suatu shock anafilaktik juga bisa terjadi. Itu sehingga pemberian vaksin alangkah lebih baiknya kalau memang diberikan oleh tenaga medis yang berkompeten dan dilakukan di tempat klinik kesehatan, gitu, rumah sakit, klinik yang memang telah tersedia alat-alat emergensi, obat-obat emergensi, seandainya terjadi suatu efek samping yang berat. Baik. Gitu. Baik. Dan ini ada pertanyaan dokter mungkin dari salah seorang tenaga kesehatan juga dokter ya. Apakah ada vaksin lain dok yang direkomendasikan untuk tenaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini dokter? Tadi hampir sama dengan pertanyaan tadi siapa? Ibu Jovita. Ibu Jovita tadi dokter. Tadi sudah saya sempat utarakan juga. Kalau kita berbicara masa pandemi saat ini karena pandeminya adalah infeksi saluran nafas, maka vaksin lain terhadap infeksi saluran nafas perlu kita berikan juga. Seperti influenza ataupun pneumonia. Begitu. Jadi memang ada vaksin yang menyertai juga untuk selain vaksin COVID tersebut di masa pandemi ya. Iya, baik. Demikian jawabannya dari Baskoro. Dan dokter ini juga ada pertanyaan dari Ibu Tunjung dokter ya. Apakah program imunisasi dok bayi dan anak harus tetap dilanjutkan sesuai jadwal di masa pandemi COVID-19 dokter? Di masa pandemi untuk imunisasi terhadap anak dan bayi harus terus dilakukan. Karena tidak dengar Ibu Tanjung ya dari Dr. Baskoro menyatakan seperti itu. Tidak ada korelasinya dalam artian kalau masa pandemi jadi tidak perlu vaksin atau imunisasi terhadap anak itu tidak. Rata-rata adalah ketakutan. Nah, itu biasa dokter. Ada ketakutan bahwa anak ketakutan dari orang tua untuk datang ke tempat kesehatan, terlebih-lebih rumah sakit. Makanya kalau dari solusi kami, kami memiliki klinik utama, terutama nanti klinik kesehatan. Di sana tersedia ada dokter anak yang berkompeten, dokter ada anak dokter kandungan, ada dokter saraf, dokter jantung, penyakit dalam juga lengkap dokter ya sana ya. Lengkap, ada dokter umum juga, medical check up apapun bisa, termasuk bisa untuk vaksinasi atau imunisasi anak dengan bisa di klinik anak. Juga dokter ya. Bisa di klinik, namanya klinik Kasih Ibu, klinik utama Kasih Ibu Sehati. Baik. Ya, jadi Kasih Ibu sudah mempunyai klinik utama Kasih Ibu Sehati dokter ya. Yang telah disampaikan oleh Dr. Baskoro untuk dokter yang praktik di sana tadi macam-macam dokter ya. Termasuk Dr. Baskoro sendiri? Ada di sana dokter. Dan itu aman, Mas David. Dalam artian adalah memang klinik kami kami desain, kami buat sedemikian rupa supaya aman buat pasien-pasien sehat. Kenapa kok saya mengatakan pasien-pasien sehat? Terutama pasien-pasien anak yang mau imunisasi kan itu rata-rata sehat. Betul. Biasanya orang akan ketakutan. Oh, anakku sehat-sehatnya, tak bawa ke rumah sakit, gitu, dok, nanti jangan-jangan kena ketularan dari rumah sakit, misalnya gitu. Tapi klinik kami, kita sudah menggunakan protokol kesehatan, kliniknya cukup luas, tenaga medisnya sangat profesional, dan pencegahan terhadap terjadinya penularan terhadap pasien-pasien di sana itu dibuat sangat
minimal. Baik, Begitu, oke. sehingga tidak perlu takut. Kalau nanti ada Bapak Ibu yang mungkin menginginkan Ya, vaksin imunisasi terhadap anaknya dan takut pergi ke tempat kesehatan, ya. datang saja ke klinik kami. Oke. Ya, Itu tadi solusinya untuk para orang tua ya, yang mungkin merasa khawatir atau was-was, ingin imunisasi untuk sang buah hati ke sebuah tempat kesehatan. Ada solusinya dari Kasih Ibu, bisa berkunjung, bisa datang ke klinik utama Kasih Ibu Sehati, dokter. Ya. Lokasinya ada di Kleco, dokter ya? di Kleco, Ya, di sebelah barat Gapura Kleco, Pak baik. David. Ya. Dan saya infokan juga untuk Dokter Baskoro ya, praktek di Rumah Sakit Kasih Ibu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dokter ya, pada jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Sekali lagi, Dokter Baskoro, spesialis penyakit dalam di Kasih Ibu, praktek pada hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Dan perlu diingat juga, Dokter Baskoro juga hadir praktek di klinik utama Kasih Ibu Sehati. Iya. Juga setiap hari, dokter ya. Iya. Di sini ada, di klinik juga ada, dokter ya. Untuk jam praktek di klinik pada siang hari, dokter ya, jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore. Sekali lagi, jam praktek Dokter Baskoro di klinik utama Kasih Ibu Sehati pada jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore. Baik, dokter, masih di pertanyaan lagi, dok ya. Ini ada yang menanyakan, dokter. Nah, mungkin tadi sampai kita singgung di awal pembukaan tadi, dok. Jika layanan imunisasi lainnya tertunda, dokter, kapan kegiatan imunisasi dilanjutkan kembali? Jadi kalau dilanjutkan, tentu harus sesegera mungkin, dalam artian diusahakan, pada prinsipnya diusahakan supaya tidak tertunda. Jangan tertunda kalau bisa, dokter ya. Kalau bisa sesuai jadwal, kan sudah ada jadwalnya. Sesuai jadwalnya. Ya, tapi kalau seandainya tertunda, harus dilakukan secepat mungkin dengan tentu pilih tempat yang memang protokol kesehatannya baik. Lalu juga kalau untuk anak-anak, saran saya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis anak masing-masing untuk program imunisasi terhadap buah hatinya. Baik, ya. Gitu. Tadi sebaiknya para orang tua jangan sampai tertunda, dok ya. Ya. Untuk imunisasi pada sang buah hati, ya. Jadi walaupun masih di era pandemi, nggak ada alasan, dokter ya, untuk vaksinasi anak, dok ya. Baik. Dan dokter, kembali ini ada pertanyaan nih dari Ibu Retno, dokter. Masih seputar vaksin COVID, dokter. Kapan vaksin COVID-19 diberikan ke kita, masyarakat Indonesia? Kami lelah dengan pandemi ini, dokter. Ya. Kalau sampai sejauh ini memang yang ada masih diutamakan kepada tadi garda terdepan, jadi tenaga kesehatan dan pelayanan publik. Tetapi saya yakin nanti semakin hari bertahap pasti juga akan ada yang diluncurkan kepada masyarakat. Jadi tinggal ditunggu saja. Gitu. Ya. Ya. Dan ini ada pertanyaan kembali, dokter, dari Bapak Joko, dokter. Untuk orang dewasa vaksin hepatitis, ya, dok ya, itu sebaiknya diberikan pada usia berapa, dokter ya? Kalau untuk usia, seperti mungkin telat nih Bapak ya, mungkin. Apakah ada ketentuan untuk usia, dokter, untuk dewasa vaksin hepatitis? Kalau dewasa berapa rentangnya silahkan untuk vaksin hepatitis. Hepatitis ada hepatitis A dan hepatitis B. Agak berbeda dalam artian kalau hepatitis A itu diberikan terutama pada seseorang yang ingin travel atau bepergian, untuk mencegah penularan hepatitis A dari makanan-makanan, karena pasti rata-rata orang berpergian wisata terutama pasti ada wisata kuliner di tempat yang dituju, sehingga itu yang mungkin diperlukan untuk pemberian vaksin hepatitis A. Kalau hepatitis B terutama diutamakan kepada tenaga kesehatan tadi yang seperti saya sebutkan, ataupun kepada masyarakat yang memang berpotensi tertular. Misalnya ada anggota keluarga yang sudah positif hepatitis B, dia merawat pasien keluarga yang mempunyai hepatitis B, itu diharapkan dia mendapatkan suntikan juga. Dan kepada masyarakat yang lain yang ingin terhindar dari hepatitis B pun kita sarankan tetap diberi suntikan. Semakin aman, semakin diberikan pemberian suatu vaksin terhadap suatu penyakit,
otomatis kualitas hidup kita juga akan semakin meningkat. Baik. Kita menjadi bisa mencegah terjadinya infeksi hepatitis B. Kalau untuk faktor usia, kapanpun silahkan. Kapanpun bisa dokter ya, jadi nggak ada kata terlambat dokter ya. Tidak ada kata. Baik. Dan dokter ini aja yang nanya juga dokter dari Nikita dokter. Saya pernah lewat di klinik kasih ibu daerah Kleco. Saya membaca di situ ada tertulis vaksin internasional. Nah, mohon dijelaskan dokter seperti apa? Ya. Kalau vaksin internasional itu sebenarnya pemberian vaksin juga, tetapi memang digunakan terutama terhadap seseorang yang memang ingin berpergian ke luar negeri. Karena misalnya ada suatu negara yang menghendaki vaksin terlebih dahulu sebelum memasuki negaranya. Itu juga ada. Atau juga kepada jemaah umroh atau haji juga bisa kita layani di sana. Itu barusan pengertian tentang vaksin internasional. Ya. Pernah melewati klinik kasih ibu sudah. Silakan mampir. Silakan mampir, Bu. Bisa tanya-tanya lebih lengkap di klinik, ada yang petugas di sana dokter ya. Baik, dokter kita lanjut lagi ya ke pertanyaan. Ini masih ada kurang lebih 5 menit lagi waktunya untuk bincang kesehatan KIS dari kasih ibu. Dari pertanyaan Ibu Haryani Khan ya. Apa bisa vaksin di rumah dok? Dan apa yang harus dilakukan setelah vaksin? Pada dasarnya kita memang melayani juga pemberian vaksin. Nanti dengan home care, dokter, ya? Tim home care kami bisa memberikan, dan itu pun kami lengkapi dengan istilahnya obat-obat emergensi untuk menghindari suatu kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi apa selanjutnya? Apa yang harus dilakukan setelah vaksin, dokter? Kalau yang harus dilakukan setelah vaksin, tidak ada kok. Tidak ada, vaksin sudah vaksin aja, dalam artian nanti kemungkinan pasti akan ada rasa kemeng. Itu efek sampingnya, dokter ya? Efek sampingnya tadi tidak perlu sampai khawatir dan yang lain, tinggal dipantau aja. Demam-demam ringan juga bisa terjadi juga, dan tidak perlu khawatir juga. Rata-rata hanya demam ringan. Yang diperhatikan kalau nanti terjadi terjadi efek samping yang berat seperti kejadian shock dan yang lain, tentu petugas kami sudah siap dengan seandainya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti itu. Karena kita mengharapkan 100% aman. Tetap yang namanya tindakan kedokteran pasti tetap ada resikonya, ada keuntungan, ada kerugiannya juga. Tapi untuk pemberian vaksin, kita harapkan keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan kerugiannya. Makanya tetap dimanapun tetap direkomendasikan untuk pemberian vaksin tersebut. Baik, demikian jawaban dari nanti tinggal tim home care nanti mungkin. Ada tim home care kasih ibu dokter ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin Ibu Haryani nanti bisa menghubungi ke nomor kasih ibu, disambungkan dengan ke extension layanan home care kami. Baik. Dan dokter, dokter Baskoro sempat menyampaikan nanti kan salah satu efeknya ada demam dokter ya. Itu demamnya sesaat atau sampai berapa hari dokter? Rata-rata hanya sebentar. Jadi hanya sebentar ya. Setelah pemberian rata-rata misalnya paginya diberikan, mungkin siang dan malam mulai semelenget, gembrebek, badan tidak nyaman. Tapi paginya rata-rata sudah tidak lagi. Baik. Jadi hanya sebentar, tidak perlu khawatir. Baik. Dan tidak semua orang. Tidak semua orang dokter ya. Tidak semua orang terjadi demam. Hanya beberapa. Tetapi tetap kita sampaikan, memang salah satu efek samping dari pemberian vaksin bisa salah satunya juga terjadi demam, supaya nanti tidak kaget. Begitu ya. Baik. Ini sepertinya pertanyaan terakhir dokter ya. Ada dari Pak Sutanto. Dok, vaksin yellow fever ya dok ya? Sama, itu salah satu vaksin juga terhadap infeksi tadi, yellow fever tadi. Itu rata-rata diberikan untuk orang yang mau berpergian juga, ke luar negeri, travel juga. Begitu. Jadi sama seperti tadi dok ya, vaksin internasional dok ya? Ini sama. Digunakan untuk kelengkapan kesehatan untuk bepergian luar negeri. Ya dokter ya. Baik ya. Baik dokter Baskoro, tanpa terasa kita sudah di ujung acara mendekati jam 11.
Dan mungkin dari Dr. Baskoro ada sebuah konklusi kesimpulan dokter yang ingin disampaikan untuk para sahabat kasih di rumah tentang tema hari ini, proteksi diri dengan vaksinasi, dokter. Ya. Jadi yang bisa saya sampaikan yang pertama adalah tidak perlu takut terhadap pemberian vaksin. Ya. Karena pasti sudah melewati berbagai macam uji klinis. Baik. Ya. Tentu tetap ada efek samping yang mungkin bisa terjadi, tetapi perkembangan teknologi kedokteran saat ini tentu sudah sangat meminimalkan hal tersebut. Seandainya nanti terjadi reaksi alergi dan yang lain pun, tenaga kesehatan sudah cukup profesional untuk menangani kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tersebut. Baik. Jadi tetap ada kemungkinan efek samping, tetapi tidak perlu sampai dikhawatirkan sehingga tidak mau vaksin. Iya, baik. Kenapa? Karena keuntungannya jauh lebih banyak daripada kerugiannya. Baik. Begitu. Jauh lebih banyak dari keuntungannya, dokter ya. Nah, jadi tidak perlu takut. Lalu untuk yang kedua, vaksin sendiri, terutama vaksin COVID, memang saat ini sedang diutamakan kepada kelompok tertentu, usia tadi 18 sampai 59 dengan tenaga kesehatan ataupun individu yang di pelayanan publik. Tetapi pada berlangsungnya nanti saya yakin pasti sudah mulai ada yang juga nanti akan mulai disebar ke masyarakat. Tinggal menunggu waktu saja. Baik. Termasuk nanti untuk usia lanjut tadi, sama juga mungkin untuk anak-anak juga. Baik. Ya. Begitu. Dan juga mungkin dokter tadi juga sepertinya menyampaikan, jangan lupa untuk semua para orang tua, dok ya, yang mungkin ragu atau was-was ingin vaksin anak, dokter ya. Ada pilihan tadi, dokter ya. Ya. Untuk vaksin anak, imunisasi anak harus tetap dilakukan. Ya. Karena tadi keuntungannya jauh lebih banyak. Tidak perlu takut karena masa pandemi langsung takut pergi ke tempat kesehatan, tidak perlu. Silahkan konsultasikan dengan dokter spesialis anak Anda. Baik. Jika takut, kami mempunyai suatu solusi juga, yaitu di Klinik Utama Kasih Ibu Sehati yang berada di Klecol. Kami di sana sudah menerapkan protokol kesehatan dengan tempat yang luas, ada tempat bermainnya juga, sangat ramah terhadap anak. Bisa menjadi salah satu alternatif untuk melakukan imunisasi di sana. Jika orang tua takut datang ke tempat kesehatan yang lain. Begitu. Baik, sebagai penutup, mungkin dari Bapak Ibu atau sahabat semuanya yang ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada Dr. Baskoro, spesialis penyakit dalam, saya sampaikan, Dr. Baskoro praktek di Kasih Ibu setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Dan juga berpraktek di Klinik Kasih Ibu pada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Baik, semoga bermanfaat untuk materi pada hari ini tentang proteksi diri dengan vaksinasi yang telah disampaikan oleh Dr. Baskoro, spesialis penyakit dalam, selama kurang lebih 1 jam. Dan kami undur pamit, saya David dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat kasih yang telah bergabung dari awal hingga akhir acara. Tetap stay tune. Dan juga kepada Dr. Baskoro, terima kasih dokter atas waktunya. Salam sehat dari kami, KIS Kasih Ibu Solusi Sehat. Sampai jumpa.